Spanyol, negara di Eropa yang kita kenal hari ini sebagai pusat budaya barat. Tapi, tahukah kamu, Spanyol pernah berada di bawah kekuasaan Islam selama hampir 800 tahun. Bukan cuma dikuasai, tapi berubah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Saat Eropa lain masih gelap, Spanyol sudah punya rumah sakit gratis, perpustakaan ratusan ribu buku, dan kota dengan lampu jalan di malam hari. Pertanyaannya sekarang, gimana Islam bisa masuk ke Spanyol? Dan kenapa kisah ini bukan cuma mengubah Spanyol, tapi juga mengubah arah sejarah Eropa? Inilah kisah Al-Andalus. Sebelum Islam datang, Spanyol dikenal sebagai Hispania, wilayah kekuasaan bangsa Visigot. Secara kasat mata, kerajaan ini tampak kuat, namun di dalamnya rapuh. Para bangsawan saling berebut kekuasaan. Rakyat terbagi dalam kelas sosial yang kejam. Kaum Yahudi ditekan, rakyat kecil dibebani pajak berat, dan hukum seringkali hanya menguntungkan para elit. Di saat yang sama, di seberang Laut Afrika Utara, sebuah peradaban baru telah bangkit, yaitu Islam, yang bukan hanya membawa agama, tapi juga sistem hukum, keadilan sosial, dan ilmu pengetahuan. Setelah menaklukkan Afrika Utara, kekuasaan Islam mencapai wilayah Maroko saat ini. Di sana berdiri seorang pemimpin muda, berasal dari bangsa Berber. Bukan bangsawan Arab, bukan pula keturunan raja. Ia adalah Tariq bin Ziyad. Di hadapannya terbentang lautan sempit, di seberangnya Eropa. Tahun 711 Masehi, dengan sekitar 7.000 pasukan, Tariq menyeberangi laut itu. Saat mendarat, ia memerintahkan kapal-kapalnya untuk dibakar. Bukan karena nekat, tapi untuk menyampaikan satu pesan sederhana. Tidak ada jalan kembali. Di depan kalian adalah musuh, di belakang kalian hanyalah laut. Pilihannya hanyalah menang atau syahid. Raja Visigot Roderick menganggap pasukan ini ancaman kecil. Ia datang dengan pasukan besar, jumlahnya berkali-kali lipat. Namun, sejarah sering tak ditentukan oleh angka, melainkan oleh disiplin, strategi, dan keyakinan. Pertempuran besar terjadi di dekat sungai Guadalete. Pasukan Visigot tercerai-berai. Sebagian bangsawan bahkan berkhianat pada rajanya sendiri. Roderick gugur. Kerajaan Visigot runtuh. Dalam waktu singkat, kota-kota penting seperti Cordoba, Toledo, dan Sevilla jatuh ke tangan Muslim. Bukan karena pembantaian, melainkan karena banyaknya penduduk lebih memilih pemerintahan baru yang menjanjikan keadilan. Islam tidak memaksa penduduk Spanyol untuk masuk agama Islam. Umat Kristen dan Yahudi tetap boleh menjalankan ibadahnya. Mereka dilindungi hukum. Pajak diberlakukan lebih ringan, hukum lebih jelas, korupsi ditekan untuk pertama kalinya. Banyak penduduk merasakan negara yang bekerja untuk rakyatnya. Spanyol pun berubah nama. Ia kini dikenal sebagai Al-Andalus. Dalam beberapa dekade, Al-Andalus bukan hanya wilayah kekuasaan, tetapi pusat peradaban. Di Cordoba, jalan-jalan diterangi lampu di saat kota Eropa lain masih gelap gulita. Perpustakaan berisi ratusan ribu buku. Universitas berdiri, ilmuwan Muslim, Kristen, dan Yahudi belajar bersama. Matematika, kedokteran,
astronomi, dan filsafat. Ilmu-ilmu inilah yang kelak akan mengalir ke Eropa. Namun, sejarah selalu punya sisi gelap, konflik internal, perpecahan politik, serangan kerajaan Kristen dari utara, satu persatu wilayah Al-Andalus jatuh. Tahun 1492, Granada, benteng terakhir Islam di Spanyol, akhirnya runtuh. Masjid diubah menjadi gereja, umat Muslim dan Yahudi diusir atau dipaksa berpindah keyakinan. Sebuah peradaban besar berakhir, namun warisannya tak pernah benar-benar hilang. Islam mungkin telah pergi dari Spanyol, tapi ilmunya tetap tinggal. Di universitas Eropa, dalam angka, kata dan konsep yang kita gunakan hari ini, Al-Andalus mengajarkan satu hal penting, bahwa peradaban besar tidak dibangun oleh pedang semata, tetapi oleh keadilan, ilmu, dan toleransi. Dan sejarah selalu layak diceritakan kembali. Al-Andalus bukan sekedar kisah penaklukan, ia adalah cerita tentang bagaimana ilmu mengalahkan kebodohan, bagaimana toleransi melahirkan kemajuan, dan bagaimana sebuah peradaban bisa menjadi cahaya, bahkan setelah ia runtuh. Sejarah selalu menyimpan misteri, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami. Dan di ruang misteri, kita akan terus membuka tabir masa lalu, menggali kisah-kisah yang terlupakan, agar kita tak kehilangan arah di masa depan. Jika kamu merasa cerita ini layak untuk dikenang, beri like dan subscribe, karena masih banyak misteri sejarah yang menunggu untuk diceritakan.